adalah dari gue juga lah, karena dari kesalahan gue juga. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Walaupun gue bersalah, walaupun sesuatu yang besar udah gue capai tiba-tiba dulu hilang, gue anggap itu sebagai ujian dari Allah. Itu cara Allah juga menegur gue biar gue sadar waktu itu. Emang kalau dibilang sakit banget sih ya. Pada saat itu memang hati kayak nggak terima gitu ya, sesuatu yang udah dibangun dengan susah payah tiba-tiba hilang begitu aja kan. Sempet nangis Mas? Sempet ya, nangis lah pasti dalam hati, tapi nggak nangis. Masa dalam hati? Serius gak nangis? Kamar mandi? paling apa ya, paling nggak bisa nangis gue sebenarnya. Sekali aja gue nangis waktu itu di masjid pesantren lah. Batin gue tersiksa. Itu batin gue, wah gila men, itu namanya kehidupan di situ tuh memang keras gitu kan. Teman-teman gue dulu benci sama gue, udah menghujat gue, terus sekarang balik lagi nggak apa-apa. Sebenarnya gitarnya mah gitar murah ya. Kalau kita beli Yamaha nilon gitu kan. Tapi sebenarnya bukan masalah murah gitar itunya, gitar beli atau ininya. Tapi yang bikin mahal tuh gitar itu adalah sejarahnya bro. Pengen menjual gitar gue sama Raffi Ahmad. Oh, dilelang berapa tuh? Dilelang 13 juta. Aris Idol, selamat datang. Mantap. Wah, ini kalau Sobat Karidwan, kalau saya pribadi udah sempet dulu kan rame ya waktu jadi pemenang ya. Benar. Terus ada perjalanannya lah gitu. Nah sekarang alhamdulillah bisa kita undang untuk sharing perjalanannya dan juga sekarang sibuknya apa. Alhamdulillah, terima kasih buat Kang Ridwan ya? Iya dong. Kang Ridwan juga mengundang ya. Kegiatan paling musik kali ya masih. Musik ya. Sekarang di ST12 ya? S12 ya, di S12 itu. Masih manggung lah. Manggung ya. Oke. Nanti kita akan bahas banyak tentang apa sih kegiatan Mas Aris sehari-hari, dan kalau sekarang kan mungkin lebih banyak di apa ya? Lebih ST12 ya. Lebih banyak ST12 sekarang. Manggungnya ya. Udah berapa lama Mas di ST12? ST12 sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun, cukup lama 2 ya? tahunan. Cukup lama ya? Iya. Memang waktu saya nonton Indonesian Idol, kan nyanyiin juga lagu ST12 ya kalau nggak salah ya? Iya, dulu tahun 2008. Cocok banget suaranya gitu, karakternya. Rasa Tertinggal waktu itu. Rasa Tertinggal, terus kita bawain, alhamdulillah di lagu itu lolos kan. Lolos. Terus juri pada suka lah pada saat itu. Dan gue juga nggak nyangka sih waktu itu tiba-tiba suka semua orang dengan video itu. 2008 ya? 2008, karena kan di waktu itu ada beberapa lagu kan aku bawain, cuman waktu itu lagu Rasa Tertinggal memang happening banget sih waktu itu. Oh iya, betul. Dan semangat di lagu itu memang di antara lagu-lagu lain memang beda sih, karena itu lagu waktu itu lagu penutupan. Kan waktu itu gue bawain 3 lagu ya. Ada lagu Krispati, ada lagu Grand Pedley, dan terakhir itu lagu Rasa Tertinggal. 2 lagu ini kayaknya biasa aja juri. Tapi gue masih punya satu kuncian. Senjata ya? Iya, satu kuncian. Akhirnya coba katanya lagu terakhir mainkan. Ya gue mainkan kan. Dari situ langsung. Karena ke feel ke jurinya dapat langsung ya? Feel ke jurinya dapat, dan bukan ke feel juri, ya ke feel juri dapat juga, ke ininya gue juga. Oh, lu juga kan, terasa gitu terasa ya? Terasa juga di lagu itu. Jadi lebih menjiwai ya kerasanya gitu ya? Karena pada saat gue bawain lagu itu, dalam hati gue, kalau ini lagu nggak lolos juga, berarti udah wassalam. Berarti gue pulang pada saat itu. Itu kan di final atau bukan? Bukan, masih di ruang audisi juri-juri. Tapi udah masuk ke juri-juri yang asli, juri-juri aslinya, bukan juri-juri yang ecek-ecek. Iya. Ada apa? Krisdayanti, Mbak Titi DJ, terus Mas Anang, terus ada Nugi pada saat itu cuman guest star sih sebagai juri. Terus ada Indra Lesmana sih, yang pasti ada 2 orang itu sih. Yang Indra Lesmana, Mbak lagi, Mas Nanang, yang gua agak takutkan ya. 2 orang itu. Kalau Mbak Titi sih ya takut juga sih, cuman lebih rasa was-wasnya, takutnya tuh 2 orang ini. Oh, karena yang lebih, kenapa was sama 2 orang itu? Ya secara Indra Lesmana kan
Pedas gitu. Kalau pedas Mas Anang, Oh, pedas. Anang. Kalau Indra Lesmana kan memang apa kualitas musiknya itu memang hebat gitulah ya. Kita nggak bisa dipungkiri lah, semua orang juga tahu lah Tahu, ya, kualitas betul. Indra Lesmana kan. Apalagi Mas Anang, Raja Pedas gitu. Tapi begitu begitu gua nyanyiin lagu Rasa Tertinggal, it's okay. Mereka alhamdulillah lah, Lolos ya. lolos alhamdulillah. Itu Nangis juga ya. oh nangis saat itu langsung. Mbak Titi waktu itu nangis ekspresinya. Sampai nangis. Gue juga nggak Jadi- tahu kok tiba-tiba nangis ya kan. Ya, sampai nangis Mbak Titi DJ tuh. Mungkin dia terharu kali ya, terharu karena mungkin saja dia pada saat itu dia berpikir ini finalis memang inilah beda gitulah, unik atau kata dia gitu. Betul, betul. Makanya dia sampai terharu gitu kan. Kan di sana kan mencari karakter-karakter suara. Iya, salah satunya mungkin Mbak Titi ya mungkin suka sama karakter aku waktu itu kan. Kayak gitu. Mas Aris, ini saya pengen tahu nih dulu perjalanannya katanya ngamen ya awalnya. Perjalanannya iya ngamen dari Itu gimana tuh waktu? Boleh cerita deh waktu ngamen gimana? ngamen lama banget sih itu ya. Dari umur berapa ngamen? Dari umur berapa ya? SMP ya. Dari SMP udah ngamen sih. Dari SMP udah ngamen. SMP udah ngamen terus sampai 10 tahun ya kurang lebih lah. 10 tahunan tahun aku ngamen? di jalan. Iya, kurang lebih 10 tahun. Di jalan tuh kayak ke tempat pecel. Macam-macam, tapi lebih banyak aku di stasiun. Di stasiun Bekasi, stasiun Cakung, terutama stasiun Cakung, Bekasi, Kemayoran sampai ke kota. Itu basis aku tuh. Trek aku kalau ngamen. Lapak lah, lapak gitu ya. Ya, trek lapak. Jadi aku kan waktu itu ngamennya di kereta namanya kereta listrik. Jadi kereta? disebutan iya kereta KRL ya namanya. Oh, iya. Sebutannya KRL ya dulu. KRL. Iya kan KRL kereta listrik Nah, Jabotabek. Tapi aku basisnya itu Bekasi, Cakung, Kemayoran, kota. oh selalu di KRL. Selalu di KRL. Dulu diizinin ya. Diizinin. Kalau sekarang udah enggak kan? Sekarang udah enggak lah. Kalau dulu juga bukan di KRL doang sih. Aku ke terminal juga waktu itu. Ke Terminal. macam-macam lah. Tapi lebih sering di kereta. Gitu. Dari SMP sudah mulai ngamen. Kalau boleh tahu, kenapa SMP ngamen? Kan kalau orang yang umum ya sekolah. Ya karena membantu orang tua ya waktu itu. Karena gua berasal dari keluarga yang kurang mampu dan akhirnya gue mencoba bantu ibu gue dan selain membantu menyalurkan hobi gitu kan. Memang hobi nyanyi aja, jadi kemana-mana nyanyi aja udah. Nyanyi dapat duit kan, keterusan gitu kan. Dulu paling ngamen berapa sih? Tapi lama-lama ditekunin ngamen, penghasilan jadi lumayan gitu. Akhirnya kecanduan di situ. Kecanduan ngamen. Iya. Akhirnya sekolah. Bukan yang lain ya, ngamen ya. Ngamen, kecanduan. Kenal teman, kenalan. Jadi banyak teman tuh kemana-mana. Jadi dari situlah teman-teman di mana-mana jadi macam-macam lah. Jadi orang jadi sebelum di Idol orang juga memang sebagian masyarakat Jakarta khususnya Jabotabek itu memang kenal sih sama aku. Oh jadi ada yang sudah aware ya ketika masuk Idol tuh orang ini kayaknya pernah ngamen lah gitu. Iya. Karena kan emang suaranya bagus kan, punya ciri khas kan gitu ya. Masih banyak kok yang bagus. Mungkin berkarakter kali ya. Oh berkarakter, oke. Kalau suka dukanya ngamen gimana sih? Ini kan masa perjalanannya gimana? Suka dukanya yang jelas kalau dulu ngamen itu lebih banyak sukanya sih ketimbang sekarang. Gimana? Ketimbang sekarang, berarti mau ngamen lagi dong? Bingung kan? Bukan mau ngamen lagi. Ada yang bisa nebak nggak? Sekarang nggak bisa lagi Bukan. ngamen di kereta. Bukan itu. Ada yang bisa Bebas. nebak nggak? Lebih enak dulu ketimbang zaman sekarang. Nyari uang gampang. Satu. Bebas, lebih bebas. Hah? Lebih bebas. Bebas apanya? Gak ada kopi, gak ada ini. Boleh, gak ada copyright. Tapi dulu belum zaman YouTube. Iya. Gak ada yang larang. Mau kemana aja bebas. Ya boleh, bebas. Jadi salah satunya yang paling istimewa itu kenapa? Karena dulu itu belum ada beban. Kita waktu kan belum punya anak, belum punya Belum istri, nikah bahkan. belum nikah dan belum ngebantu orang tua itu kewajiban. Ya kan, nggak apa-apa, aku ikhlas menjalannya. Dan pada saat itu mencari uang juga masih gampang. Yang kedua, mencari uang gampang. Dan yang ketiga, kita bergaul sama siapapun di luar
itu memang penuh dengan ketulusan. Kita berkawan sama siapa aja dulu, kita happy, kita apa segala macam. Tapi begitu makin kesini, ya nggak bisa dipungkirin. Satu, nyari uang sekarang susah. Ini kita singkat cerita ya. Singkat cerita, nyari uang semakin susah zaman sekarang. Yang kedua, mohon maaf, berteman juga sekarang, kalau aku pribadi, ya sekarang udah harus agak sedikit milih-milih. Bukannya milih-milih karena guanya sombong atau nggak percaya sama orang itu, kagak. Karena gue ini belajar dari pengalaman. Gitu, pengalaman gue memang bukannya gue juga sotoy, karena pengalaman gue ini memang udah bisa dibilang tuh udah, waduh, itu kalau kata memori HP itu udah penuh banget. Jadi istilahnya gua ya kan udah penuh banget. Jadi ada pengalaman yang memang mengajarkan gua sekarang ini udah benar-benar harus selektif. Gitu. Tapi bukan berarti gua nggak mau bergaul sama siapapun. Gua bergaul, tapi sekarang udah harus istilahnya lebih ada kepekaan tersendiri terhadap orang lain gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekarang ini memang tidak bisa dipungkirin, nyari uang susah segala macam, beban hidup sekarang udah makin bertambah. Anak udah sekolah satu, walaupun satu anak gua, tapi kan udah STM. Jadi dari dia sekolah SD sampai SMP sampai STM sampai sekarang ya kan, biaya ini segala macam apalah gitu. Belum istri, biaya perawatan, belum shoppingnya dia, belum apa ya kan, bisa istilahnya udah berapa gitu kan istilahnya gitu. Tapi gua nggak pernah yang namanya ngomong ini, itu udah jadi kewajiban gua gitu kan. Udah jadi kewajiban gua, dan gua tulus dengan ini gua untuk anak dan istri gua gitu. Makanya yang tadi gua bilang, perbedaan zaman dulu sama sekarang ya seperti itu. Walaupun memang sekarang agak sulit, agak gimana, tapi gue tetap semangat, gue tetap tulus, dan gue tetap menyayangi, mencintai apa pekerjaan yang sekarang gue jalanin, dan segala beban-beban yang ada di dalam diri gue sekarang ini, gue ikhlas, dan gue tetap menjalani. Karena itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Maksudnya Allah mengasih kita cobaan, mengasih kita ujian, itu adalah salah satu bentuk Allah sayang terhadap kita. Betul. Ya kan? Jadi apapun kesulitan gua, apapun kesusahan gua yang sekarang ini, gue yakin Tuhan sayang terhadap gua dan anak dan istri gua. Akan ada sesuatu yang hebat ke depan lah, insya Allah, kalau dari guanya sekarang memang tetap di jalan yang memang lurus istilahnya, lurus gitu ya kan. Dan sekarang kita ikhtiar lah. Karena sekarang juga kan berkarya juga ya. Sekarang di YouTube juga bikin ya? Bikin YouTube juga. Apa nama YouTube-nya? Masih banyak kan. Ceritain ke sobat Kang Ridwan nama YouTube-nya, siapa tahu ada yang mau subscribe. Iyalah, bolehlah promo. Boleh ya, promo apa? Buat sobat Kang Ridwan. Buat sobat Kang Ridwan, bisa di-subscribe lah channel baru saya. Sebenarnya bukan channel baru sih, sebenarnya channel udah lama. Cuman memang baru diaktifkan kembali channelnya. Dan insya Allah ini channel pribadi aku, bukan channel rebel atau orang-orang pihak ketiga, bukan. Jadi sendiri ya? Sendiri, jadi aku yang kelola sendiri dari HP aku ya kan. Ngedit juga sendiri Kang Ridwan aku. Kalau Kang Ridwan kan udah ada tim-timnya nih, ya kan. Kalau aku masih ngedit sendiri, maklum lah ya kan lagi. Bisnis baru kan jadi Superman biasa. Ya mudah-mudahan, tapi kan mudah-mudahan kalau kedepannya bagus, nanti insya Allah lah nanti akan ada teman-teman yang bantu juga. Apa nama channelnya? Nama channelnya untuk saat ini Gitar Aris channel. Gitar Aris channel YouTube itu berisikan tentang konten-konten musik travel life, sama vlog kegiatan aku manggung, dan vlog tentang kegiatan aku di mana aja lah. Gitu. Travel life tuh kalau lagi kemana bikin konten? Ya, musik travel life kemana aja. Lebih ke musik ya? Lebih ya, jadi kita musiknya keluar gitu, bukan cuma kita kuliner makanan doang. Jadi musiknya kita jalan keluar. Itu untuk YouTube. Nanti kita akan bahas panjang lagi di situ ya. Monggo di-subscribe. Iya, mau subscribe. Siap. Nah, sekarang kalau kita bicara perjalanan kan Mas itu dari pengamen ya. Mungkin kan banyak juga pengamen di luar sana yang gue berharap gue bisa menjadi lebih hebat lagi ya. Terinspirasi kan dari Mas Aris, salah satu inspirasi kan dari pengamen-pengamen yang berhasil. Ya. Nah, ketika mengamen itu perjalanannya itu nikah dulu atau idol dulu sih? Nikah dulu.
Nikah dulu sama Nikah dulu sama istri ini, istri yang pertama. istri yang pertama. Perlu dijelaskan, ini istri yang pertama ya pemirsa, bukan istri yang kedua atau Terakhir dong. Dari itu. yang ketiga, nggak ada. Jadi memang ini istri yang pertama, istri yang dulu sempat berantem di media. Bapak nih ya, Bapak nih ya. Ini kita Bapaknya Bapak lah. nih ada nih di sini ya. Kericuhan membuat Rame ya? kegaduhan seluruh Indonesia. permusikan per-idol di Indonesia waktu itu. Ya inilah orangnya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan Ya. Kang Ridwan sama istri. Walaupun itu dia yang tadi aku bilang segala cobaan, ujian, semua segala macam bla bla sampai aku inilah pokoknya gosip-gosip aku tuh Kang Ridwan mungkin kalau ngikutin perjalanan aku mungkin banyak lah dari aku jualan ini, dari aku jadi supir taksi online, Ah, jadi gimana jualan ini tuh jadi jualan apa? jualan Ini. jahe, Hah? Jualan ini apa ya? Ini tuh apa gitu? Donat sama jahe. dari jualan donat, Pernah jualan jahe, donat dan pernah- jahe. pernah jualan ikan, pernah Jualan pernah ikan. jualan koran, pernah ngamen, pernah jadi supir. Itu pada saat ngamen atau Macam-macam. Setelah menikah itu? Kalau ngamen sebelum idol, kalau sesudah menikah dan sesudah idol itu ada lagi tuh macam-macam tuh. oh jadi waktu kondisi terpuruk itu ya? Kondisi terpuruk, Oke, nah bener. itu kan nikah dulu nih kan, ceritanya kan nikah Nikah dulu, dulu. baru masuk idol. Baru masuk idol. Oh, Iya nikah dulu baru masuk idol. ya nikah dulu baru masuk idol kan? Iya, benar. Katanya ngumpet-ngumpet juga katanya daftar idol itu dulu. Sebenarnya bukan ngumpet-ngumpet sih, lebih ke nggak bilang-bilang lah. Oh, Sama aja. sama aja. Sama aja. Beda gak sih? Nggak bilang-bilang sama ngumpet-ngumpet. Sama aja. Oh, ya pokoknya gitulah. Jadi ngalar ngidur aja sendiri jalan Iya, iya, iya. gitu. Iya. Tujuannya KTP Jaya. pada saat itu pengen merubah nasib. Ah. Tujuannya siapa tahu dengan ikut idol bisa merubah nasib. Saat itu lagi ngamen kan? Saat itu lagi ngamen. Tujuannya yaitu pengen merubah nasib untuk supaya istri dan anak bisa lebih baik. Oke, oke. Nah, sebelum ngomongin idol nih, kan saya dulu sempat ngikutin ya, Iya. karena masih saat itu saya nonton ya, terus terang kalau masalahnya saya tonton ya, idol walaupun udah agak lupa, tapi agak lama kan gitu. Nah, soal Mbak Fani kan dulu sempat rame kan, sempat ada yang bikin heboh lah satu Indonesia kan, bahkan ya. Dia memang hampir cerai. Hampir kan? Hampir. Itu Berarti udah kan nggak hampir. cerai ini kan? Hampir. Hampir ya. Hampir. Jadi kan Kalau udah diketok atasnya tuh udah putus. Ah. udah tinggal ketok dong hakimnya. Pas hakimnya mengetok, oke ya. Tunggu. Tunggu Ne- Pak Hakim. neko dulu, neko dulu. Kenapa katanya? Kenapa kok ini mau saya ketok nih? Saya bisikin Pak Hakim, Pak. Saya masih sayang, masih cinta. Mas. Oh gitu ya. Tolong ya Pak. Oke siap. dan Jadi- maafin. Maafin. Mediasi waktu mediasi. Kan bukan yang mediasi, gugat cerai itu udah- Bapak nih kan? yang Bapak nih. Gugat cerai kan? Tapi nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya saya, ya kan, walaupun memang yang menggugat dia, tapi kan nggak ada salahnya saya mengharapkan dia balik Ya lagi ke usaha saya. kan, laki-laki usaha Iya. kan gitu ya. Walaupun dalam hati sebenarnya kesel banget kan, masih kalau mengingat tingkah lakunya gitu kan. Oh, ya itu di dalam rumah tangga masing-masing lah ya. Iya, tapi karena melihat kasihan anak cinta juga, jadi- melihat anak kesian kan, kalau nanti terjadi cerai, kesian anaknya nanti. Oh iya. Orang tuanya nyariin gimana? Anak jadi korban. Jadi korban, mikir itu juga. Akhirnya sekarang alhamdulillah anak sekarang kita udah gede, udah mau kerja lagi, bentar lagi kan. Nah itulah yang aset harus kita jaga, anak. Maksud berarti ada hikmah dan ada sisi buat keinginan kita juga, positif Betul, kita juga betul. ke depan gitu. Ya, jadi ini supaya dipertegas saja bahwa nggak sempat cerai dan sampai sekarang Nah, masih nggak sempat. mendampingi ya. Ya. Dan ini 20 tahun. ada nih Sobat Karidwan nih. Apa? 20 tahun. Weh, 20 tahun. Sumpek ya. Berarti nikah umur berapa dulu? Kalau 20 tahun? Kita perkenalannya itu 15 ya? 20 tahun. Jadi menikah itu kita 16 tahunan, 17 tahunan. Oh, menikah 17. Berarti kenal dari umur berapa? Aku kenal dari 2000 16 tahun lah, 15 tahun udah kenal, 16 tahun udah kenal. Umur berapa saat itu? Ya, SMA, aku masih sekolah. Jadi sekolah aku tuh naik kereta. masih sekolah dia. masih Jadi Mbak sekolah. Fani itu masih sekolah. Penumpang Ini kereta. nandain. Oh, penumpang kereta. Dia penumpang kereta dia. Jadi perkenalan itu waktu itu aku naik kereta, karena aku pulang dari Bali. Nah, rambut aku tuh dikepang-kepang. Oh, Nah, jadi dia menandainya, rambutnya kayak jalanan kutu. Pas aku nengok,
ya apa sih gitu. Oh, iya. Pas dia ngamen, suaranya bagus banget. Gitu lah. Jadi ini takutnya sama sobat Kang Ridwan nggak kedengeran ya, tadi Mbak Pani cerita dari di kereta ya, pas lagi Mas Aris ngamen. Oh jadi gitu ya, modus Iya. ya dinya ngamen tuh ya. Parah deh Kang Ridwan. Kang Ridwan. Sambil cari-cari gitu ya. Modus ya. Jujur aja kan. Nyari yang cocok juga kan. Orang paling ganteng di kereta. Wih. Banyak banget cewek yang pada suka. Oh, saat itu. Oh, sukanya karena karakter suara Satu tadi. karakternya dan dia ditunggu-tunggu. Kan aku tiap hari naik kereta. Sebenarnya dia ini bukan kriteria saya. Kriteria saya sebenarnya. Lah, Mohon maaf. saya juga enggak bukan masa tak dulu. Ini biar pemirsa sobat Ridwan tahu ini bukan kriteria saya. Masuk sini. Jangan. Kalau masuk sini berarti fee-nya beda lagi. Oh, iya. Ya. Iya kan? Jadi sebenarnya dia ini bukan kriteria saya. Oke. Masih banyak model-modelan yang sebenarnya waktu di Oke. kereta itu yang modis macem-macem Oh, lah, yang gitu. bahkan yang kaya gitu kan. Iya. Sengaja. Aku mau dimodalin segala macam. Oh, terus Saingan aku. kenapa dipilih? Nah, itu dia. Kenapa? Kenapa dipilih? Ini jawabannya. Ayo, sok ya. Kenapa dipilih? Ini cuma ada di podcast ini nih. Oh iya. Cuma ada. Mantap. Podcast lain belum ada loh. Oh, iya. Mantap. Tapi sebelum saya cerita, jangan lupa nanti transportnya tambahin. Gampang. No, transport di sini kita silaturahmi doang. Kenapa gue milih dia? Karena dia ini punya aura yang beda, punya cara memperlakukan seorang lelaki yang memang beda. Digimanain saat itu? Hah? Banting-banting. Banyak KDRT kan? Banting-banting bener kan? Kanan ke kiri. Dia banting. Dia banting. Gak ada loh, banting. Diuyak-uyak. Enggak lah, pokoknya intinya Kak Ridwan, dia adalah sosok wanita yang memang beda dari antara seluruh yang saya kenal gitu. Karena cara memperlakukan Cara yang beda. memperlakukannya. Misalnya contohnya digimanain saat itu? Salah satunya ya, dia jago masak. Oh, jago masak. Jago masak. Saya tanyain sama cewek-cewek yang pernah saya kenal yang ada di kereta, dia nggak juga jago masak. Ah. Kamu bisa masak Kak? Enggak. Dia bisa cuman kita makan enak, ayo kita makan enak. Dimanapun makan enak, dibayarin sama yang itu. Tapi saya nggak butuh itu. Saya butuh cewek yang bisa masak. Wih. Ternyata dapet. Bapak ini baru pertama kali cerita seumur hidup ya? Baru. Emang ditanya nggak pernah ngomong gitu dia? Dia Bener, ini. aku aja yang tahu gitu ngomongnya. Saya jujur nih, Baru sekarang. saya nggak lagi ngarang ngomong. Memang dia jago masak. Pada saat saya kenal sama dia, saya datang ke rumah, jadi saya dimasakin sama dia. Wih. Dimasakin. Kets. Dia masak sayur asam padahal. Sayur asem. Ikan teri dicabein. Dan ternyata itu favoritnya Mas Aris. Oh, Untungnya dia masak favorit gua. Jadi kesan pertamanya tuh langsung nyes gitu ya? Iya, kesan pertama dari situ. Tapi untungnya dia masakin favorit gua. Kalau dia masakin bukan favorit gua, pada saat itu ya udah bukan kriteria Iya, gua. lewat. Lagi. Ya. Untungnya masak sayur asam, gua suka kan sayur asam. Wih, mantap ya. Emang kita jodoh nggak tahu ya. Iya. Ini Bapak ini punya aura yang luar biasa ya. Dan dia bukan cuma bisa masakan kayak gitu doang. Dia juga bisa bikin yang lain-lain, bikin kue, bikin macam-macam lah. Oh, jadi pertama kali Nurun saya dari asam ibunya sama katanya. teri. Hah? Nurun dari ibunya jago masak. Ternyata Jadi setiap datang kayaknya ke rumah masak. Wah, masak. luar biasa. Sampai sekarang kan, kemarin sempat bisnis donat juga kan ya? Oke, oh itu tuh ceritanya. Dan itu yang pertama, Kang Ridwan. Dan yang kedua, dia itu ternyata ternyata berdarah biru. Darah biru. Darah biru. Dibelas biru maksudnya. Dibeles, masukin. Berdarah biru dia. Gimana maksudnya darah biru gimana? Dia turunan orang Arab. Ternyata. Oh, turunan orang Arab. Oh. Turunan orang Arab, saya nggak tahu kan. Ternyata dia turunan orang Arab. Itu maksudnya alasan kedua kenapa milih Bapak nih?
Enggak tahu. Iya, alasan kedua. Oh, nggak tahu, saya nggak tahu itu. Tapi setelah tahu makin kuat. Setelah tahu ya makin kuat. Gitu. Dan tahunya baru setelah menikah. Iya, setahunya. Oh, gitu. Karena kan mamaku udah almarhumah. Oh, Iya gitu. Tapi Yang kedua belum tahu saya. Jadi pas tahu udah dan tahu, nikah makin cinta. Makin cinta gitu, makin sayang. Ya ini sobat Karina nih Bapak Fani nih nemenin gitu. Cuman nggak tampil katanya. Beda lagi kalau tampil gitu. Tapi kita ngobrol seru ya dari tadi ya ini. Bahkan ini baru dibuka nih. Dan yang ketiga, dia ini orangnya cerdas sebenarnya, pintar. Cerdas, bisa menjadi ibu yang baik buat anaknya juga, bisa menjadi sahabat aku juga, bisa itulah kemana-mana dia nih. Sama kerjaannya dia juga pintar gitu. Sebenarnya dia pintar gitu. Ya. Tapi ada tapinya. Saya tadi pas lagi dengar bilang sebenarnya benar, ini ada sesuatu nih Canda. Kayak bilang ada tapinya katanya. Tapinya kadang-kadang batu. Batu gimana sih? Keras kepala. Oh iya. Sudah biasa. Pintar. Makanya kalau dia orangnya lebih legowo lagi, hebat dia. Cuma sekarang belum hebat. Hah? Belum hebat, belum. Kalau menurut gue sih belum lah. Belum, enggak, yang bikin belum hebatnya karena dia belum bisa melawan ke egoisan, amarahannya dia itu. Bener nggak? Karena manusia itu kalau udah marahnya udah meningkat meledak nggak bisa kekontrol tuh kurang bagus. Iya. Jadi ini ceritanya Mas Aris curhat malah. Nanti monggo dilanjut ya di rumah ya. Tapi di luar dari itu oke lah, dia oke. Cuma itu aja sih, mudah-mudahan oke gitu. Ya kan? Nggak apa-apa, biar pemirsa tahu. Karena kan curhat dong Bang. Kalau jadi orang-orang tahu, kan dia jadi ada perasaan. Siapa tahu kalau nanti ketemu sama orang di luar, dinasihatin, Fani, kan, ya kan? Kamu nggak boleh gitu, Fani. Ya kan? Iya. Jadi dia makin legowo, makin lebih ini lagi. Enggak, to the point aja, aku galak. Sebenarnya aku tuh orang yang kalau orang bilang aku sabar gitu ya, aku orang yang hebat. Kadang kan ada yang bilang kamu tuh hebat ya, udah pingin suami kamu sadar. Salah. Tapi tadi curhat tuh, dan untungnya kepenasaran Bapak itu apa ya terjawab. 20 tahun berjawab. Iya, jadi ada 3 poin tadi tuh. Yang ketiga, seandainya nanti lebih kembang. Udah beduk. Kang Ridwan. Udah beduk azan ya. Oh, iya. Selamat berbuka. Pause dulu ya, kita pause dulu ya. Ya. Tadi kita lanjut ya soal menikah. Ujungnya dari situ setelah seluruh pembicaraan tentang menikah, terus daftar idol. Ya itu bisa cerita nggak perjalanan idol sampai dengan jadi pemenang 1? Itu gimana bisa daftar gitu waktu itu? Daftar sendiri kah? Daftar gimana? Sendiri sih waktu itu. Daftar sendiri, datang sendiri ke Kemayoran ya. Waktu itu kantornya di Kemayoran, di MJK namanya, datang. Bawa gitar tercinta gitu? Tapi gitar udah di museumkan. Bukan dilelang sama Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad. Kita nunggu lama juga sih waktu itu nunggu. Ada ribuan, kurang lebih lah, rame. Sambil ngamen kan aja. Iya, tapi ribuan itu emang udah pada nyusut karena kan gue datangnya pas udah mau pada sepi lah gitu kan. Karena itu masuk ke ruang juri yang biasa dulu, biasa lolos ke juri biasa lagi, yang kedua lolos, habis yang kedua lolos baru ke juri yang utamanya gitu. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Juri utama tuh udah ada yang Mas Anang gitu belum? Mas Anang udah ada. Oh, udah ada langsung? Udah ada langsung. Mereka karena di Jakarta kali ya? Karena ya itu di Jakarta, iya benar. Kan kalau di Bandung kan nggak ada kan gitu ya? Betul. Kalau di Jakarta dia langsung standby. Langsung standby. Jadi memang juri-juri utamanya itu memang udah dikasih tahu bahwa ini ada peserta terakhir gitu kan, peserta terakhir. Terakhir beneran? Peserta terakhir yang asal Jakarta, namanya Januarisman tentu ini gini. Karena udah di situ mereka nunggu sih. Yang nyanyiin 3 lagu itu? 3 lagu itu. Tapi yang dipublish itu cuma 1 ya langsung ya?
sama Indonesian Idol officialnya? Publish ada 3. 3 langsung Tiga, gitu. cuman yang viral waktu itu Rasa Tertinggal. Oh, Rasa Tertinggal. Rasa Tertinggal. Oke. Karakternya tuh bagus ya. Bang Sangka Rituan lah. Saya cuman bagus tebat sendiri. Buat kalau lagi di kamar mandi gitu. Ya itu dia. Nakut-nakutin tikus doang kalau saya. Jangan tikus lah. Apa orang takut juga? Ya gitulah Kang Rituan. Jadinya juri utama kelar. Alhamdulillah dapat golden ticket. Dikasih Langsung dapat golden ticket saat itu. Kasih. Kalau golden ticket tuh maksudnya gimana? kayak semacam kertas. Iya, yang Jadi, warna emas kan? emas, Bedanya dengan non golden ticket itu apa sih? Oh beda jauh karena golden ticket ini menuju setelah namanya Eliminasi. bawa ya Babak eliminasi. babak ini gitu selanjutnya. Oh, Jadi, langsung lolos babak selanjutnya tanpa ada seleksi lanjutan. tanpa ada seleksi jadi langsung udah Oh, yang lain ada seleksi lanjutan. golden ticket itu namanya ya. Jadi langsung masuk berapa besar tuh saat itu golden ticket? Berapa besar ya? Kira-kira. Lupa lah. Tua banget. Berapa besar sih? Ada 40 langsung. 20. Oh enggak kayaknya. Ya kurang lebih 20 ya. Oh, jadi langsung dapat golden ticket, langsung kumpul dengan 20 orang yang Iya hasil kurang lebih seleksi yang 20 lain. ya. 20-an lah kurang lebih. Yang di Pulbisa Indonesia Idol tuh 10 ya kalau Dapat nggak salah. golden ticket langsung ada 20 ya 20 tuh di seleksi lagi ya. Ya. Kita ini lagi. Jadi 10 ya kalau nggak salah ya yang Jadi muncul. 10 besar ya. 10 besar kan? Iya. Di situ gua agak lupa sih. Diadu tuh udah lama sih Udah ya. lama gua agak lupa di situ. Pokoknya seingat gue memang 20. Nah, Cuman ke situnya gue udah kurang tahu lagi. Akhirnya pas udah ke 8-7 besar itu udah sesuatu yang berat itu. Karena lawannya udah bukan lawan yang ecek-ecek lagi kan. oh. Bukan kaleng-kaleng lagi. Lawannya ada Gisel, ada Aji, Pak, ada Kunto Aji, ada Oh. Rico, ada Patudu, ada Tiffany, macam-macam lah itu. Bagus-bagus kan pada Bagus-bagus. jalan juga kan sekarang ya gitu. Bagus lah. Istri tahu pada saat di mana tuh ceritanya? Apa pas dapat golden ticket bawa pulang apa Ya gimana? pas udah dapat golden ticket itu kan viral tuh video itu di Aku nggak percaya. di apanya di RCTI ya. Ah, Iklan RCTI ya. Iya. Susu itu. Aku Iya. anak aku baru lahir tuh Oh. 10 harian deh. Kan bayi kan kadang itu kan apa namanya begadang kan. ah. Nah itu ditayangin jam 2 pagi. Oh, dia jadi pulang jam 1 malam. tayangan perdananya tuh jam 2 pagi. Iya. Kebetulan Mbak Fani lagi nyusuin anak yang 10 bulan. Jadi langsung nonton. Iya, suami aku udah pulang, dia bilang, aku dapet ini nih. Nggak percaya awalnya. Aku baca kan, selamat Anda mengikuti babak selanjutnya eliminasi. Eliminasi kan gugur, aku bilang gitu. Nggak percaya jadinya. Nggak percaya. Nggak percaya gitu. Dan aja nanti aku bilang. Bukan, jadi Ada di- sebenarnya dia taunya juga ya salah satunya itu. Lebih taunya lagi pas RCTI muterin yang lagu Rasa Tertinggal itu Iya, tuh. Yang pakai gitar. Nah, itu hampir udah setiap hari tuh diputar terus. Oh, langsung viral kan itu ya saat Video itu Rasa rame. Tertinggal itu. Jadi orang tahu semua. Mbak Titi nangis kan. Iya. Mas Ari, kalau di Indonesian Idol ada pendampingan nggak kayak? Ada dari orang Fremantle. Oh, jadi setelah lulus 10 besar Semua itu didampingi. didampingin Di semua. karantina nggak? Di karantina semua. Dikasih duit nggak? Dikasih duit. Oh, buat istri kan bisa dapat masih ya. Kalau yang beristri, yang punya anak dapat pesangon lah buat Oh, buat ngirimin lah. Dipertimbangkan lah ya. Dipertimbangkan lah. kalau yang nggak punya istri? Gitu. Yang nggak punya istri ya enggak lah. Paling makan dari sana gitu. Oh, jadi hanya difasilitasi. Dikirimin lah. Oh, tapi kalau yang punya istri takutnya nafkahnya terganggu, Ya. dikasih dulu saat itu. Dikirimin susu, dikirimin apa kebutuhannya istri gitu. Oke. Terus kan Pada saat itu memang gue doang ya berkeluarga. gitu ya. Kayaknya ya. Pas udah 7 besar tuh. Kayak gue doang berkeluarga. 7 besar kan masih di karantina. Kita, Iya. kayak gue doang berkeluarga nih. Kenapa emang? Kalau saya itu kenapa mikir kayak gitu tuh? Hah? Hah? Aneh aja gitu ya? Iya, yang lain masih Muda ya? gue waktu itu gue nikah muda gitu. Udah anak Nikah udah umur berapa dulu emang? umur 17. 18-17 lah. 18 enggak 17, 18. 18 tahun. Ya, 18. Bapak Ani 18. umur berapa tuh? Aku 17. Oh, 17. 18 nggak boleh. 17 nggak Setelah boleh, punya harus di KTP atas. lah ya. Iya. Di Aku habis lulus. habis lulus diizinin setelah punya KTP kan bisa sama Iya. KUA kan ya. Kayak Aman gitu lah lah. ya. Maksa sih aku nikahnya. Hah? Maksa. Maksa. Oh, dia yang maksa. Maksa dia pemaksaan. Aku paksa
kamu nikah ya. Iya. Nah itulah mungkin tadi bicara aura ya, itu aura ya. Yang lain gak ada yang berani maksa. Ini unik nih. Ya itu kan kita saling melengkapi ya kalau namanya rumah tangga ya. Nah Mas Aris kan sempat ya ibaratnya mah di puncak ketenaran lah ya saat menjadi pemenang Indonesia. Waduh, tuh edan. Itu gimana tuh rasanya? Pas sudah menang juara, dinobatkan jadi juara, senang sih, senang. Maksudnya apa yang gue impikan itu ternyata, tercapai gitu kan. Niat iseng-iseng waktu itu juga. Betul. Tapi pengen merubah nasib juga. Tapi nggak terlalu berambisius waktu di audisi. Sorry aku nanya nih, kalau ketika berlomba kan, itu kan semuanya punya karakter suara masing-masing ya. Terus mereka juga ada yang mendampingi kan. Apa sih yang Mas Aris lakukan beda? Ada nggak yang Mas Aris lakukan beda sehingga gue yakin gue kalau latihannya kayak gini gue bakal lebih bisa bersaing? Karena kan begitu kan berpikirnya kan? Nggak ada sih ya. Nggak ada, ngalir aja gitu. Ngalir aja. Jadi apa subuh-subuh gitu bangun tidur langsung nyanyi kalau gitu? kalau yang lain-lain mungkin ada ya, kayak peserta siapa itu, nggak boleh gue sebutin sih namanya ya, ada lah. Nggak usah. Dia tuh memang pokoknya bener-bener persiapan buat ini beda lah gitu, bagus. Oh gitu. Jadi misalnya dia bangun tidur dia udah setting gitu. Iya, dia sampai pokoknya sampai setiap jam kayaknya latihan mulu ya kan. Hampir. Tapi kalau gua udah biasa aja lah. Ngalir aja. Nggak usah kayak gitu-gituan lah. gitu. Ya aja udah ya kan. Tapi selama latihan kan didampingin kan, itu juga membantu kan mengimprove. Misalnya ya kan didampingin itu kan, latihan itu kan. Improv juga. Kalau improv enggak, biasanya kalau improv itu dari kita aja. Oh jadi dikasih tantangan lagu ini latihannya sendiri tapi ada dampinginnya yang lain gitu ya? Iya, pada saat di Idol itu gue belum mengerti yang namanya improv sih. Kalau yang lain-lain peserta udah pada paham gitu. Oh iya. Gue memang nggak ngerti itu improv apa sih. Oh ya. Jadi karena ternyata improv itu ya bikin sesuatu yang beda. Jadi lurus tadinya gitu ya. Jadi gue nyanyi aja udah. Nggak di set, nggak ada. Tapi untungnya gudang. Dan gue tuh dulu tuh gue peserta Idol yang paling bandel gue, bro. Oh bandelnya? Bandel aja gue. Bandelnya ya gue suka kalau lagi live beberapa menit nih, gue nggak ada, padahal gue di kamar mandi lagi ngerokok gitu. Maksudnya live show Indonesian Idol lagi orang seleksi Itu lagi enggak lagi seleksi itu? Iya, lagi seleksi, lagi mau live nih. Mau muncul gitu. Mau muncul kan, lagi tiba-tiba hilang gitu. Hilang gua. Dan itu kejadian bukan cuma sekali. Itu sekarang terjadi. Sekarang. Tapi ketahuan yang ngumpetnya di mana ya? Di WC pasti ngerokok. Tapi orang-orang RCTI udah paham gua, udah tahu udah. Cari-cari nggak ada. Sekarang toilet. kalau nyari Aris gampang kamar mandi. Kalau lagi di TV ya dulu. Iya. Itu kayaknya buat ya kan nggak mungkin kalau gua ngerokok di luar kan nggak mungkin, jaraknya jauh. Jauh ya. Biar tenang kali ya. Biar tenang. Jadi itu cara gua waktu itu untuk menghilangkan nervous, menghilangkan gitu, panik. Oke. Ketegangan lah, bukan panik, ketegangan lah gitu kan. Betul. Kadang kan ditonton jutaan orang di TV sama penonton audiens gitu. Biasanya di kereta. Iya. Tiba-tiba di panggung, terus yang nonton juga banyak, terus ada juri ya, itu kan ketegangan tersendiri kan. Tersendiri, tegang lah pasti. Ngerilisnya tuh ngerokok ya, karena ngerokok aja udah relax. Gitu. Ya alhamdulillah juara pertama. Kan ketika di puncak kesuksesan itu kan dalam perjalanannya sempat ya bisa dibilang jatuh lah gitu ya, karena ya jatuh karena ulah dari gue juga lah, karena dari kesalahan gue juga. Manusia itu nggak ada yang sempurna, walaupun gue bersalah, walaupun sesuatu yang besar udah gue capai tiba-tiba dulu hilang, gue anggap itu sebagai ujian dari Allah. Itu cara Allah juga menegur gue biar gue sadar waktu itu. Memang kalau dibilang sakit banget sih ya. Pada saat itu memang hati kayak nggak terima gitu ya, sesuatu yang udah dibangun dengan susah payah tiba-tiba hilang begitu aja kan. Sempet nangis Mas? Sempet ya, nangis lah pasti, dalam hati tapi nggak nangis. Masa dalam hati? Serius gak nangis? Kamar mandi? paling apa ya, paling nggak bisa nangis gue sebenarnya. Paling susah nangis. Tapi pernah kan di titik terendah itu nangis, ngalamin? Gue pernah nangis. Sekali gue udah nangis waktu itu di masjid pesantren lah. Saat gue pesantren waktu itu. Itu gue nangis. Itu pertama kalinya gue nangis. Yang pesantren karena itu ya?
menjelang mendekati gue udah mau pulang dari pesantren tuh gue nangis. Orang-orang di sana udah pada kelar sholat, udah pada sepi. Ya gue tahajudan di situ. Gue minta tolong sama sipir-sipirnya. Saya mau itu Pak, mau ke masjid. Gue habis sholat itu gue nangis ya kan. Gue berdoa di situ, ya Allah, mudah-mudahan setelah dari masalah ini, dari pesantren ini, gue bisa menjadi hidup yang lebih baik lah gitu ya kan. Mungkin ini ujian yang benar-benar berat lah gitu kan, karena memang waktu di pesantren itu gue ngerasain batin gue tersiksa gitu, batin gue wah gila men, itu namanya kehidupan di situ tuh memang keras gitu kan, batin gue benar-benar tersiksa, gue kangen sama anak istri gue ya kan, sedangkan gue nggak bisa keluar ya kan, ya gue nangis di situ, benar-benar ya inilah ujian paling berat. Mudah-mudahan setelah dari sini Allah akan mengganti benar-benar lebih baik, dan itu terbukti alhamdulillah. Setelah gue keluar dari pesantren, alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini perjalanan gue sekarang nama gue harum lagi sama seluruh masyarakat Indonesia, dan alhamdulillah semua orang-orang udah pada suka lagi sama gue, alhamdulillah. Dan semua teman-teman gue yang dulu meninggalkan gue di saat gue lagi sekarang ada lagi. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu namanya kehidupan ya, tergantung bagaimana kitanya aja menyikapinya gitu. Jadi buat gue, teman-teman gue dulu benci sama gue, udah menghujat gue, terus sekarang balik lagi nggak apa-apa ya kan? Karena udah Allah yang menginikan lah gitu ya kan? Jadi sekarang gue tinggal bersabar dan menjalani dengan ikhlas saja gitu. Dan alhamdulillah sekarang kehidupan gue menjadi lebih baik, dan gue bisa menjalankan karir gue juga dengan baik juga berkat semua ujian lah, berat sih ya. Apa yang bikin pada saat titik terendah itu ya sehingga menyebabkan termotivasi gitu untuk bisa bangkit? Kan ada orang yang udah terpuruk tuh, terpuruk keterusan, ini kan ada motivasi kan tentunya kan? Di saat waktu gue pulang dari pesantren, tiba-tiba udah COVID, duit gue habis-habisan, tiba-tiba nggak bisa kemana-mana, anak istri butuh makan, dan sedangkan lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain, manggung nggak bisa, manggung nggak bisa, titik terendah udah. Yang bikin termotivasi apa tuh? Keluarga atau ada yang lain? Anak istri. Dari situ gue, ya udahlah, bagaimana caranya supaya anak dan istri gue bisa makan lah, bisa melanjutkan hidup. Akhirnya gue muter otak bagaimana caranya, ketemulah ide gue pengen menjual gitar gue sama Raffi Ahmad. Oh, dilelang berapa tuh? Dilelang 13 juta. Oh, itu buat nyambung hidup tuh? Buat nyambung hidup. Sebenarnya gitarnya mah gitar murah ya. Kalau kita beli Yamaha nilon gitu kan. Tapi sebenarnya bukan masalah murah gitar itunya, gitar beli atau ininya. Tapi yang bikin mahal tuh gitar itu adalah sejarahnya, bro. Historinya ya. Histori sejarahnya itu kan gitar waktu menang gua di audisi kan. Cuman ada satu di Indonesia. Di dunia cuma ada satu, diambil sama Arab ya, Ahmad. Waduh, itu cerai berarti sama kita. Ya, cerai sama kita. Ya karena mau gimana lagi kan, demi keluarga kan. Mau gimana lagi demi keluarga itu. Jadi ya udah, alhamdulillah dari situ kehidupan jadi sedikit-sedikit tek. Dan yang terpenting ya sekarang, alhamdulillah yang terpenting masyarakat semua teman-teman udah mulai percaya lagi, dan mudah-mudahan ya Kang Ridwan juga, saya datang ke sini juga pasti kan udah inian dari yang di atas gitu kan. Iya. Ya kan, sesuatu. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan. Pasti ya. Semua ada prosesnya. Ada. Ya, kan, mudah-mudahan kan setelah dari sini banyak yang nonton juga sehingga bisa Insya Allah. saling membantu lah gitu, Mas. Iya, mudah-mudahan. Kalau sekarang kita ngomongin sekarang nih, kan Mas berarti kesibukannya manggung sendiri atau sama ST12 atau gimana? Kesibukannya manggung untuk saat ini masih sama ST12. ST12, kadang ada solonya juga. Kalau lagi nggak sama ST12 berarti solo. Tapi jalan kan ya, offer ya? Alhamdulillah jalan. Perjalanannya gimana kok bisa kepilih jadi vokalis ST12 ya? Ya karena di atas lah. Ini poteng papan banget. Ya jadi yang tadi saya bilang, semua itu nggak ada yang kebetulan. Begitupun saya sama ST12.
Itu semua udah rencana Allah. Kenapa Allah kasih kita ujian di saat dulu terutama aku ya, kasih ujian ke aku dulu sampai waktu di Idol itu diambil juga sama Allah, udah ngasih naikkan derajat sama aku nih tiba-tiba diambil lagi. Aku yakin Allah akan punya rencana yang baru. Selain Allah itu menegur aku pada saat itu, dia punya rencana lain buat aku. Yang terbaik buat Mas Ares ya. Yang penting akunya harus tetap ikhtiar, sabar, dan ternyata sekarang di sini Allah memberikan yang tadi saya omongin. Salah satunya apa? Aku bergabung sama ST12. Nama aku alhamdulillah sekarang udah baik lagi. Tidak ada yang kebetulan, itu semua udah Allah atur. Gitu Kang Ridwan. Itu menurut versi saya. Iya. Menurut versi saya pemirsa. Nah, Ya Allah Tuhan udah menyiapkan sesuatu buat kamu. Yang penting tergantung kamunya mau ambil apa tidak. Tapi bagaimana cara meraih ambilnya? Ya dengan kita berbuat kebaikan, dengan kita ikhtiar, dengan kita ibadah, dengan ya segala macam lah. Dilakukan. Nggak mungkin kita berbuat keburukan tiba-tiba kita main langsung. Itu jarang lah. Yang saya percaya ya kalau Allah ingin menaikkan derajat seseorang pasti dikasih ujian bertubi-tubi dulu. Itu udah pasti kalau menurut saya ya. Betul. Kalau sekarang nih kan sekarang TC12 terus sendiri juga. Terus di YouTube juga kan sekarang. Memang Mas Ares nih kedepannya mau ngapain sih? Untuk saat ini lagi pengen fokus YouTube dulu lah. YouTube besarin channel dulu. Biar kayak Kang Ridwan. Amin. Subscribe jangan lupa Gitaris channel YouTube. Iya. Nah, berarti sekarang mau berkarya di bidang YouTube ya, yang Iya, sekarang kayaknya lagi memang pengen YouTube dulu lah, pengen besar ya. Nggak ada keinginan yang lain. Kalau bikin lagu itu masih jalan? Masih jalan. Masih. Berkarya lagi? Kalau bikin lagu udah banyak sih, kemarin udah beberapa dikasih ke Wahana Musik ya, Wahana label sebagian. Jadi ntar tinggal bikin lagi lah buat channel YouTube gua. Iya. Baru. Ya kan sekarang jadi kalau nyiptain lagu kan kayak nabung gitu ya. Iya, kamu kalau sekarang bikin lagu kayak udah lagi males. Oh, males ya. Apa tuh yang bikin semangat nih? Lagi nggak ada yang bikin semangat. Kalau ntar ada yang bikin semangat lagi baru. Oh iya. Karena kan lagu itu nggak bisa dipaksain. Oh, bikin lagu tuh nggak bisa dipaksain. Nggak bisa, harus ada mood sama semangat udah itu. Ya siapa tahu nanti kita balik dari sini tiba-tiba ada kontrak yang bikin semangat, dan ada anak segar yang bikin semangat, jadi kita terpacu lagi. Gas lagi. Ya itu salah satunya lah. Ini Mbak Fani nanti pecut lagi, Mbak. Kuda kali pecut. Mas Ares, ini kan kalau saya mau tanya tips lah ya. Tips ya. Tips untuk Sobat Kang Ridwan ada nggak? Kebetulan kalau saya sih bukan juru-juru masak, jadi nggak ada tips-tips gitu. Buat masakan enak gitu. Oh, iya. Rasa istri yang masak ya. Istri yang masak. Iya. Kita tuh dalam hidup ini memang nggak sendiri gitu kan. Kita hidup ini butuh semua manusia ya kan. Kita hidup ini juga, kesuksesan kita juga sebenarnya bukan karena kita sendiri juga. Kesuksesan kita juga karena ada doa-doa dari orang-orang yang sayang sama kita. Ada sahabat-sahabat yang tulus sama kita. Bagaimana caranya hidup di zaman sekarang ini untuk bisa bertahan, untuk bisa survive, untuk bisa terus. Ya itu memang tidaklah mudah. Hanya ada satu cara sih sebenarnya buat aku ya kan. Caranya kita harus tetap ikhtiar. Jangan lupa berdoa. Dan kalau bisa kita maintenance keuangan, semua keuangan itu harus bisa kita atur lebih baik lah. Jangan terlalu yang boros-boros juga ya. Ya. Kita harus maintenance keuangan di saat hidup zaman sekarang memang harus seperti itu. Karena kalau besar pasak daripada tiang ya susah. Repot. Jadi kita sekarang harus pintar dalam mengelola keuangan. Gitu. Semua harus jelas, pengeluaran harus jelas, apa segala harus jelas. Dari situ kalau itu udah bisa atur dengan baik ya insya Allah kedepannya juga baik. Nah dalam segi spiritual juga kita harus ibadahnya juga harus ya ibadah lah gitu kan. Sebisa mungkin ya 5 waktu ya. 5 waktu, terus bersedekah, jangan lupa di saat kita lagi ada rezeki lebih ya sisipkanlah dari hasil penghasilan kita gitu kan. Terus kita juga harus peka terhadap
lingkungan juga, terhadap orang-orang yang memang membutuhkan. Ya kalau kita ada kita bantu. Kita nggak punya duit bisa bantu dengan cara yang lain, ya kan? Gitu. Jadi memang hidup zaman sekarang ini harus berkepekaan gitu. Ya, kepekaan sosial. Sosial sama ibadah gitu. Betul. Panjang juga tipsnya. Jadi panjang. Tadi nggak punya katanya. Giliran ngomong terus nggak berhenti. Saya bingung nih berhentinya di mana nih. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Dan Siap. jangan lupa ini terakhir, semangat. Ah, itu yang penting Itu ya. yang penting. Kalau kita udah gak ada semangat, semuanya repot. Betul. Ya kan? Nah, itu yang paling Itu paling penting, tuh, semangat. bagaimana kita menyikapi sesuatu dengan penuh semangat ya. Semangat dan sabar lah. Dan sabar ya. Semangat dan sabar. Insya Allah kalau ikhtiar terus kan ada caranya. Iya, intinya gitulah. Mas Kayak Aris. YouTube, dunia per YouTubean nih, nggak ada semuanya yang instan tiba-tiba langsung ribuan dolar, Betul. tiba-tiba langsung jutaan subscribe, nggak ada. Semua juga dibangun pelan-pelan. Bisa tiba-tiba beli subscriber. Oh, itu dengan cara beda ya, itu mah beda. Caranya. Kalau ini kan dengan ikhtiar. Oh ya. iya. Ya gue juga Cara kalau nggak bener kan? Iya, cara nggak bener itu mah. Kita mah Dan nggak nggak bagus, Kita mah ya. main real aja, ya kan? Betul. Kenyataan aja udah. Siap. Ya ini emang kita juga kan bagian dari ikhtiar kan itu kita bangun Bagian konten dari seperti ikhtiar. itu. Tuh. Siap. Mas Aris. Saya doakan lah mudah-mudahan nih kontennya bisa Amin. bisa menginspirasi sobat Kang Ridwan. Kang Ridwan. Ya kalau misalkan ada yang tidak baik dari saya, yang nggak Ya. usah diambil gitu kan. Ya. Jadi memang perjalanan hidup saya ini memang benar-benar edan sih ya, gitu bisa dibilang edan, dan sampai sekarang saya bertahan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang tiba-tiba instan juga, enggak. Semua itu berkat dari semangat, keinginan dan spiritual kita. Bahaya spiritual. Ini terakhirnya jadi curhat nih. Juga. Ya, Ya. Mas Aris makasih banyak nih. Sama-sama. Udah sempat sharing ke Makasih, sini. sudah Ada diundang. satu sesi lagi, tenang belum? Oh gitu ya? Ya, Namanya itu jawab cepat. jauh cepat. Nah, Ya. Kita udah siapin ya. Gitu. Boleh. Oh, apa mau tag nyanyi dulu? Boleh. Ah, boleh deh nyanyi dulu. Terakhir dah nyanyi mah. Ah, Terakhir aja nyanyi. Terakhir boleh ya. Jawab cepat dulu ya. Ya, siap. Jawab cepat ya. Gak usah muter otak ya. Nggak usah dong. Iya, saya nggak bisa mau muter otak. Kayak sebutkan penyanyi idola di Indonesia. Indonesia, Bang Iwan. Iwan Fals. Iwan Fals. Oke, kopi hitam atau durian? Kopi hitam. Kopi hitam. Tidur apa games? Tidur. Tidur. Solo atau band? Band. Band. Nyanyi atau main sinetron? Nyanyi dong. Oh, nyanyi ya. Mau ngamen lagi nggak? Insya Allah nggak. Gitar atau istri? Dua-duanya. Kalau satu. Nggak bisa. Kalau satu. Nggak bisa. Ada istri Nggak kedua. bisa. Dua-duanya harus. Dua ya, Di karena- podcast mana juga pernah teh kayak gini ada. Gue lupa. Gue jawab dua-duanya. Dua-duanya ya. Karena dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting. Oke, sip. Oke, sekarang penutup pakai lagu dong. Boleh. Gak seru kalau Mas Aris nggak nyanyi nih. Mau pakai gitar apa gak usah? Pak kita dong. Pakai gitar, ya. Nyanyi kita bro. Ya, Aris Idol. Ngopi-ngopi lah. Ngopi. Iya, udah buka Buka itu. kan? Udah buka. Sudah Bu. Ibunya udah ngerti. Monggo silakan. Kang Ridwan. Oh ini. Ingat apa itu? Hah? Ini. Lama sih. Ingat apa ya? Ingat apa itu? Dulu ku telah berbuat salah dengan tanpa sengaja, telah menyakitkan cinta. Kini ku telah sadari semua, sungguh ku telah menyesal, takkan lagi terulang. Percayalah diriku,
akan membuat hatimu luka. Wow, jangan kau dengar kata mereka, jangan kau dengar kata yang lain. Apapun yang terjadi tetap kau yang ku cinta. Dah, segitu aja. Mantap. Kalau sampai habis kena copyright nantinya. Iya. Iya, kena ya. Jangan segitu aja. Jangan, cukuplah itu teaser aja ya. Tonton lengkapnya di YouTube ya. Oke, makasih banyak Mas Aris sekali lagi ya. Sama. Makasih, sukses selalu ya. Siap. Sukses selalu ya. Yo. Makasih Sobat Kang Ridwan. Yo. Thank you. Thank you.